Bagian yang akan diberkatan pada minggu ketiga bulan Agustus ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 29 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun kemudian baca kepada kita berdoa. Ya Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima berkat. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang berbahagia Tuhan, sekali lagi pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yeremia pasal 29 ayat pertama dan terakhir kepada ayat yang ke-23. Dengan topik pembacaan surat kepada orang keuangan Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang-orang keuangan, kepada para imam, kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke perempuan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yehonia bersama Usuri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasar bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus ke Babel oleh Sedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang keuangan yang angkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun dari Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kamu mencari aku dengan segenap hati,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian berlena, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka kengeringan bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka berjalan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dalam jalan-jalan hamba-hambaku yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Mulaya, tentang Sedekia bin Maseah, orang-orang yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, yang akan memalak mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja di Babel di dalam angin. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan, demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat bersabar. 2 minggu lebih bersabar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini bacaan firman Tuhan yang baru saja dibacakan, Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 23 diberitakan menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bila esok kita akan merayakan dengan tema perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari bacaan ini kita akan mendapatkan gambaran, tapi juga kita akan mendapatkan peran kita di tengah-tengah misi kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan simpel bagi kita, apakah kemerdekaan itu kita sudah rasakan dengan sebenar-benarnya atau tidak? Itu menjadi persoalan bagi kita. Bagi Bapak Ibu pasti ada yang bilang belum. Kalau saya bilang bahwa kemerdekaan Indonesia ini kita rasakan dengan sebenar-benarnya. Kemerdekaan diperoleh dengan darah dan air mata, nyawa berkorban, dan karena kepedulian Tuhan, maka Indonesia boleh memperoleh kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu terjadi di waktu lampau 1945
1945. Kita yang sekarang ini hanyalah orang-orang yang mengisi kemerdekaan. Bung Karno pernah berkata begini, perjuanganku mengusir penjajah dari muka bumi ini, tetapi perjuanganmu akan semakin sulit karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, dari ungkapan Bung Karno ini saya lalu mencoba menarik dua masa. Yang pertama, masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1980 atau naik sedikit 1990. Di zaman masa yang pertama itu orang membangun dengan upaya mereka sendiri. Ambil contoh, dulu mau bikin sekolah swadaya di sehingga ada dana pusat, sehingga ada dana dari pusat yang turun, tetapi partisipasi masyarakat desa, masyarakat perkotaan itu terlibat sekali. Benar-benar yang begitu tinggi, persekutuan begitu tercipta. Mereka berjuang dengan realita yang mereka alami dan rasakan apa adanya, tapi sekolah begitu. Sehingga ada sampai, sehingga ada batu-bata pembikin. Pembikin tanah kaku, akhirnya jadi batu-bata dan pada akhirnya terbentuk sekolah. Sehingga ada besi, lo pakai kayu saja. Di zaman sekarang, satu lembar atap saya bocor, setengah dapat orang yang peduli. Tunggu bantuan, baru sekolah yang bisa terlihat. Di zaman dulu kemerdekaan itu tidak dirasakan secara baik. Ini yang Soekarno bilang, bahwa kamu akan berperang melawan negaramu sendiri karena sifat tiang kita. Dari realita kenyataan hidup yang kita alami, tentu pasti kita akan membawa kehidupan kita dalam inovasi-inovasi diri yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita perankan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dalam mengisi kemerdekaan. Kesimpulan akhir bahwa jangan menjadi beban negara di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Upayakan keluar dari realita kehidupan yang kita alami, supaya negara ini terus menjadi negara yang berdaulat, negara yang adil dan makmur. Karena kesejahteraan atau kemakmuran itu tercipta bukan datangnya dari atas, tetapi lahir dari pribadi kita manusia, pribadi kita masing-masing. So, kalau datang dari atas, maka orang akan merasa yang bodoh. Orang akan merasa tidak peduli dengan realita yang dia alami dan rasakan. Makanya menjadi beban bagi negara itu sendiri. Dan kenapa? Kata bertanggung.
di tempat pembuangan. Dia hanya menulis surat dan mengingatkan orang-orang buangan untuk tetap komitmen di dalam kehidupan, tetap pasrah hidup kepada Tuhan, dan terus membangun kehidupan di tengah realita yang mereka alami. Orang-orang buangan memang susah. Dan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah realita yang mereka hadapi itu timbul berbagai macam pikiran, timbul berbagai macam kepercayaan, timbul berbagai macam hal. Dan oleh sebab itu Yeremia menulis supaya bagaimana mereka bisa bertahan di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah realita pembuangan yang mereka hadapi. Supaya iman mereka, supaya hidup mereka, supaya keberlanjutan kehidupan mereka, supaya kerja mereka tetap mereka alami dan rasakan. Upaya Yeremia mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup sejahtera di tengah-tengah kesulitan hidup yang mereka alami. Bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan dalam kemakmuran yang mereka alami dan rasakan di tengah realita hidup yang sulit. Itu maksud Yeremia. Dan maksud Yeremia ini juga bagi kita, bagaimana kita berupaya di tengah-tengah realita kehidupan, di tengah-tengah bangsa ini yang semakin sulit, semakin keras. Bagaimana kita bisa mengupayakan kesejahteraan, kemakmuran hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita berharap kepada negara apa yang negara berikan kepada kita, tetapi kita berharap bahwa apa yang harus kita sumbangkan kepada negara itu yang paling penting. Sebab di tengah realita kehidupan yang susah, di tengah-tengah realita kehidupan yang sulit, dengan berbagai macam gejolak yang terjadi, kadang kita bersuruh, kadang kita mempersalahkan, kadang kita terus ada dalam kehidupan yang meminta-minta kepada negara ini. Orang Israel Yeremia bilang harus bertahan hidup di tengah-tengah situasi hidup yang dialami. Dan apa yang mereka alami dan rasakan? Mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami pemulihan di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami dan rasakan itu. Karena rencana Allah bukan rencana untuk rencana malapetaka, tetapi rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Satu yang diminta dari orang Israel, orang-orang tua, percaya dan dengar suaraku. Bawa seluruh kehidupan, bawa seluruh kesulitan, bawa seluruh rencana kepada Tuhan. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi dengan bisikan-bisikan manis dari kiri kanan. Percaya dan percaya kepada firman, percaya dan percaya kepada suara Tuhan, maka kesejahteraan itu akan diperoleh. Bapak Ibu, mengisi kemerdekaan kita harus bekerja keras dengan potensi-potensi yang kita miliki. Mengisi kemerdekaan kita harus berilmu dengan pendidikan-pendidikan yang kita miliki. Manfaatkan dan gunakan. Sebab hanya dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. 70 tahun Bapak dan Ibu, umat Israel ada di dalam kekuatan, bayangkan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah perjuangan mereka mengubah
mereka semua bermanfaat. Bermanfaat untuk kesejahteraan. Karena itu mereka tidak tinggal diam. Mereka berusaha dan terus berusaha, maka kesejahteraan itu akan datang kepada kita. Bisa. Potensi kita banyak. Yang penting mau saja. Lalu kalau mau mengupayakan kesejahteraan, dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ini terdapat segala bentuk hal yang akan kita peroleh untuk mencapai kesejahteraan itu. Saya kira dengan begitu, maka pasti kita akan hidup di dalam kesejahteraan, hidup di dalam kehidupan yang berbahagia. Yeremia juga mengingatkan mereka untuk peka terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Mereka tidak boleh terpengaruh, sebab ketika mereka terpengaruh, maka kehidupan mereka juga akan menjadi hancur. Kita saat ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang muncul. Salah satunya yang kita ketahui bersama bahwa kenapa engkau tidak berpuasa? Apakah puasanya menyelamatkan? Justru itulah yang membuat kita hidup menderita. Karena kita makan karena kita kerja. Ingat ya, kita makan karena kita kerja. Dia mengingatkan kita tidak boleh seperti ini. Kita harus berusaha, dan usaha kita itu harus didasarkan atau dilandasi dengan firman Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita, usaha kita, kerja kita kepada Tuhan Allah. Hasil kita akan berhasil. Yeremia mengingatkan kita juga untuk teguh dan berpegang kepada janji Tuhan. Salah satu janji bagi kita semua adalah dengan bersusah payah kamu akan menikmati kesejahteraan itu. Itu janji resmi. Itu janji yang harus dipegang oleh kita. Bukan janji dengan berpangku tangan kamu akan menikmati kehidupan yang sejahtera. No. Dengan ada janji itu. Janji Tuhan adalah janji pemulihan kepada kehidupan kita semua. Ini yang Israel lakukan. Berpegang teguh kepada janji Tuhan, janji pemulihan. Sebab dia tidak pernah menyangka, dia tidak pernah parlente, dia tidak pernah berdusta dengan janjinya. Yang penting tetap komitmen pada janji Tuhan. Karena itu dia akan dengan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Kita kira ini bagi orang semua dalam membangun kehidupan dalam menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang paling aktif dari keseluruhan bacaan firman Tuhan sekarang, Yeremia mengingatkan untuk hidup dalam persekutuan yang utuh. Hidup membangun komunikasi dengan semua orang dalam bidang perdamaian. Karena kalau betul menciptakan masalah, maka otomatis ada waktu bertolong menghentikannya. Ada waktu untuk bertolong bisa bergerak. Karena kita terlibat di dalam masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita
kesejahteraan kita itu bisa terwujud kalau kita semua hidup di dalam kehidupan yang saling berdekat satu dengan yang lain. Bagaimana orang itu bisa dengan kehidupan yang damai kalau kosong tidak menciptakan kedamaian. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kemarin kita diperiksa di dokter. Hasil pemeriksaan dokter semua bersih. Dari tulang pangkal sampai tulang ayah semua bersih. Dari jantung paru-paru sampai di kaki cuma hasil tadi tinggal gangguan. Gangguan kita ada dokter dalam fungsi hati berkurang. Rekomendasi dokter apa kepada Pak Dokter? Rekomendasinya begini. Mulai supaya hati ini dipulihkan, maka dokter kasih rekomendasi harus tingkatkan kasih. Kasih terhadap semua orang, kasih sayang itu yang harus ditingkatkan. Yang kedua, jangan pernah mengiri hati. Dokter kasih rekomendasi supaya hati tidak goyang, sebab kami bertahan dalam kehidupan yang ini, tetapi dalam hati asal. Dokter bilang jangan iri hati. Itu kedua. Rekomendasi dokter yang ketiga, jangan makan hati. Dengar, jangan makan hati. Rekomendasi dokter yang keempat, jangan keras hati. Atau jangan tahan hati. So kalau tahan hati, kita hati akan hancur. Dan yang kelima, jangan bikin bikin supaya hati itu batu. Hati batu adalah cenderung manusia. Dengan demikian, damai itu harus diupayakan supaya hati ini dipulihkan. Itu saja. Tuhan Yesus berkati tolong semua supaya jangan ada di antara kita yang punya fungsi hatinya terganggu. Maksudnya, jangan di antara kita ada yang punya fungsi hatinya